Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Septiani Nur dari kelas 2D, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang promosi kesehatan rumah sakit yang menjadi acuan penilaian ujian akhir semester. Yang pertama, definisi promosi kesehatan rumah sakit. Promosi kesehatan rumah sakit atau yang biasa disingkat dengan PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Yang kedua adalah lingkup kerja promosi kesehatan rumah sakit. Nah, ruang lingkup promosi kesehatan itu sendiri dapat didasarkan kepada dua dimensi, yaitu dimensi aspek sasaran pelayanan kesehatan dan dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan itu sendiri. Yang pertama, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu aspek preventif dan promotif, serta aspek kuratif dan rehabilitatif. Kemudian yang kedua, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya. Yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Yang kedua, promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Yang ketiga, promosi kesehatan pada tempat kerja. Yang keempat, promosi kesehatan di tempat-tempat umum. Dan yang terakhir, pendidikan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan di rumah sakit itu sendiri berdasarkan arus pasien meliputi lingkup kerja promosi kesehatan di luar rumah sakit dan promosi kesehatan di rumah sakit itu sendiri. Lingkup kerja di luar rumah sakit meliputi promosi kesehatan di masyarakat, sekolah, dan tempat kerja. Sedangkan lingkup kerja rumah sakit meliputi promosi kesehatan umum terbuka, promosi kesehatan saat pelayanan, dan klinik edukasi. Promosi kesehatan di dalam gedung rumah sakit diantaranya meliputi yang pertama, promosi kesehatan di ruang administrasi, yaitu ruang di mana pasien atau klien harus melapor atau mendaftar sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Yang kedua, promosi kesehatan di dalam pelayanan rawat jalan bagi pasien, yaitu di poliklinik-poliklinik seperti poliklinik kebidanan dan kandungan, poliklinik anak, poliklinik mata, poliklinik bedah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, promosi kesehatan di dalam pelayanan rawat inap bagi pasien, yaitu di ruang rawat inap itu sendiri, ruang rawat darurat, dan ruang rawat intensif. Yang keempat, promosi kesehatan di dalam pelayanan penunjang medik bagi pasien, yaitu terutama di pelayanan obat apotik, pelayanan laboratorium, dan pelayanan rehabilitasi medik, bahkan juga kamar mayat. Yang kelima, promosi kesehatan di dalam pelayanan bagi klien atau orang sehat, yaitu seperti di pelayanan keluarga berencana, konseling gizi, bimbingan senam, pemeriksaan kesehatan, konseling kesehatan jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, promosi kesehatan di ruang pembayaran rawat inap, yaitu ruang di mana pasien rawat inap harus menyelesaikan pembayaran biaya rawat inap sebelum meninggalkan rumah sakit. Kemudian, promosi kesehatan di luar gedung rumah sakit diantaranya meliputi yang pertama, promosi kesehatan di tempat parkir, yaitu pemanfaatan ruang yang ada di lapangan gedung parkir, sejak dari bangunan gardu parkir sampai ke sudut-sudut lapangan gedung parkir itu sendiri. Yang kedua, promosi kesehatan di taman rumah sakit, yaitu baik taman-taman yang ada di depan, samping, sekitar maupun di dalam halaman rumah sakit itu. Yang terakhir, promosi kesehatan di tempat-tempat umum di lingkungan rumah sakit, misalnya tempat beribadah yang tersedia di rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sasaran promosi kesehatan rumah sakit. Sasaran promosi kesehatan masyarakat adalah kelompok orang yang sehat, sedangkan sasaran promosi kesehatan di rumah sakit utamanya adalah orang yang sakit dan juga orang yang sehat.
Sasaran promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS adalah masyarakat rumah sakit itu sendiri yang terdiri dari pasien, pengunjung, masyarakat yang tinggal atau berada di area rumah sakit, petugas rumah sakit, dan keluarga pasien. Yang keempat, prinsip promosi kesehatan rumah sakit. Dalam mengembangkan promosi kesehatan rumah sakit, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Promosi kesehatan di rumah sakit dikhususkan untuk individu-individu yang sedang memerlukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. 2. Promosi kesehatan di rumah sakit pada prinsipnya adalah pengembangan pengertian atau pemahaman pasien dan keluarganya terhadap masalah kesehatan dan penyakit yang dideritanya. 3. Promosi kesehatan di rumah sakit juga mempunyai prinsip pemberdayaan pasien dan keluarganya dalam kesehatan. Dan yang keempat, promosi kesehatan di rumah sakit pada prinsipnya adalah penerapan proses belajar kesehatan di rumah sakit. Adapun prinsip penyelenggaraan PKRS terbagi menjadi 4. Yang pertama, paradigma sehat, yaitu cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat intersektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan, tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Yang kedua, kesetaraan. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sasaran. Penyelenggaraan PKRS harus dapat menjangkau seluruh sasaran dengan tidak membeda-bedakan baik akses dan mutu pelayanan. Yang ketiga, kemandirian. Penyelenggaraan PKRS mendorong pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat di sekitar rumah sakit untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri, sehingga tidak mengalami sakit berulang karena perilaku yang sama serta mampu mencegah dan mengelola risiko terjadinya penyakit. Kemudian yang terakhir, keterpaduan dan kesinambungan. Penyelenggaraan PKRS dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan multiprofesi atau multidisiplin yang ada di unit instalasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan unit terkait lainnya. Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan dalam rangka perubahan perilaku sasaran yang berulang sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan. Yang kelima, strategi promosi kesehatan rumah sakit. 1. Advokasi. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan politik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi juga dapat diartikan sebagai upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, bina suasana. Bina suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Yang ketiga, gerakan pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian informasi secara berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta membantu sasaran agar sasaran tersebut berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi mau, dan dari yang mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. Yang terakhir, kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan yang dilakukan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan itu sendiri. Yang keenam, 3 isu kesehatan dalam promosi kesehatan rumah sakit. Yang pertama, isu pencegahan stunting. Yang kedua, isu penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Yang ketiga, isu peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dan isu yang lainnya ialah isu kesehatan mental serta isu peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.